Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu biologi. Materi kita apa? Tentang Virus. Ya. Nah, kita membahas ulang materi kita di minggu lalu itu tentang definisi virus ya. Kita ulangi dari materi kita yang awal ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kepada ketua kelas silakan berdoa dulu. Ada? Silakan berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ambil mejanya. Udah rapi ya, nggak ada sampah ya di sekelilingnya. Titik dulu. Oke. Udah, silakan duduk rekan. Ya, dengarkan absennya satu-satu ya. Abdul Aziz. Ada. Abdul Rahmani. Ada. Alfena Ramadan. Alif Pradana. Arfarezi. Arif Zeda. Hadir Bu. Bayu Citra Indrawan. Hadir Bu. Bilqis Wanita. Cantika Mahani. Daftar Pratama. Daftar Audio. Dia biasa kita. Farel Ardiansa. Fauzian Lazia Gifari. Dimas Arif ya. Iqbal Fitria. Yazil Rahman. Jihan Hamadi. Yovan Zelia. Kayla di sini ya. Khairunisa Sarah. Muhammad Rahandra. Muhammad Iqbal. Nurul Yazki. Raga Setian. Rafiq Andra. Raihan Riko Karyansa. Safira. Tia Farah. Vanessa ada. Zakira Al-Yasmi. Zaki Hamid. Nah, minggu lalu kita membahas sedikit tentang materi kita tentang virus. Kalau virus berarti artinya racun atau istilah lain dari bahasa lainnya virion, ya. Ya, virion ya. Nah, berarti itu artinya racun. Oke. Nah, ini dia istilah dari virus berasal dari bahasa Latin artinya virion. Itu racun. Sebelumnya, mau ibu boleh minta tolong langsung tulis. Baik. Ada yang mau?
Ya. Belajar sama ibu sesuai aturan ya. Bukan dulu HP-nya, keluarkan bukunya. Ya, perhatikan ke depan sebentar. Oke, coba perhatikan gambar di depan. Siapa yang bisa memberi tanggapan? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Siapa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa mendeskripsikan gambar apa yang di depan? Kurang bersin. Baik, Kurang yang sinar. oh, yang terkena racun. Yang lain? Yang lain masih ada. Itu menyalahkan Kurang jawabannya. batuk. Orang? Batuk. Apa lagi? Bersin. Orang? Random Orang terkena? Flu, Nah, benar sekali. Ya, benar sekali. Nah, berarti kita mau lihat gambar yang di depan yaitu gambar orang yang sedang terkena flu. Nah, apakah flu ini bisa menular? Bisa ya? Ya, nanti kita bahas sampai cara penularannya ya. Nah, kalau kita lihat orang bersin flu, apakah berbahaya? Berbahaya. Berbahaya. Apakah dia bisa Menyebar. Ya, Bu. Oke. Oke. Penting sekali kita membahas, mempelajari materi tentang virus karena kita tahu virus itu racun, virus itu bahaya. Ya. Nah, mari kita pelajari materi tentang virus. Sebelum itu kita tujuan pelajaran kita pada hari ini, kita membahas dulu tujuan pelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik harus nah ini, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus dengan benar melalui model pembelajaran games based learning ya. Nah yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses reproduksi virus dengan benar dengan tepat melalui model pembelajaran games based learning ya. Nah yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis peranan virus dengan benar melalui model pembelajaran game based learning. Oke, nanti kita mau bermain games melalui aplikasi Kahoot ya. Nah sekarang kita membahas materinya terlebih dahulu. Oke. Materi yang pertama kita membahas jelas dari belakang. Ya. Materi yang pertama kita membahas tentang ciri-ciri virus ya. Sambil dicatat, sambil didengarkan ya, oke? Nah yang pertama ciri-ciri virus. Tubuh virus itu berukuran sangat kecil ya. Sekitar berkisar itu antara 0,02 nanometer sampai 0,3 nanometer. Sangat kecil ya. Kalau kita ukur, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan penggaris itu hanya ada sentimeter ya. Kalau misalnya kita menggunakan rumus untuk pengukuran itu ada yang paling kecil milimeter atau kilometer ya. Benar kan? Nah, dan yang paling besar itu berukuran 200 nanometer. Oke? Nah, karena itu virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop LR. Oke? Nah, yang kedua, tubuh virus itu terdiri dari seluruh protein atau vaksin dan bahan inti. Dimana kalau bahan inti ini berarti terdapatnya ada RNA dan DNA. Itu kita namakan juga sebagai asam nukleat. Terdapat di bagian dalam vaksin. Oke? Nah, yang ketiga, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup. Berarti kalau di sel mati, di sel organisme mati, dia tidak bisa hidup. Dia bakal mati karena dia tidak bisa berkembang biak. Oke? Nah, yang keempat, virus dapat dikristalkan sebagai benda mati. Ya. Nah, jelas sampai di sini? Jelas. Nah, kita lanjut. Ini bentuk-bentuk virus ya. Kita tahu ada virus HIV, ada virus bakteri ada virus influenza. Nah, ini tadi penyebab kita bisa kena penyakit flu, batuk ya. Nah, karena kita terdampak virus influenza. Selanjutnya ada virus
virusnya ada virus corona dan ada virus bakteriofa. Nah, struktur tubuh virus itu hanya ada 3 bagian: kepala, dada, dan kaki atau ekor. Oke. Nah, ini pembagian dari tubuh bakteriofa. Kalau pada bagian kepala itu terbentuk polihedral atau persegi banyak ya. Nah, pada bagian ekornya terdapat layar dasar, selaput ekor yang berfungsi sebagai alat penempel dan tempat penginjeksian DNA ke dalam sel inang. Berarti kalau misalnya virus mau berkembang biak, yang pertama kali harus yang pertama kali itu serabut ekornya dulu. Dia berdiri, ya, untuk tidak bisa pergi dia dari inangnya, ya, berpegangan dia. Nah, lalu setelah dia menempel, dia menginjeksikan DNA-nya ke dalam sel inang. Ini kita lihat di proses reproduksi, ya. Nah, ini cara hidup virus. Nah, virus itu hanya dapat di dalam sel organisme tertentu yang cocok sehingga disebut dengan parasit intraselular obligat. Oke. Nah, ini penularan virusnya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Kalau secara langsung itu terjadi melalui udara, air, darah, dan media lainnya ya. Kalau misalnya flu, penyakit flu tadi, berarti kita penularan virusnya itu terjadi secara langsung karena adanya melalui udara ya. Nah, penularan secara tidak langsung itu melalui perantaran vektor. Nah, ini yang kedua yaitu reproduksi virus, di mana virus berkembang biak dengan cara replikasi. Replikasi itu berarti dia memperbanyak diri di dalam sel inangnya. Oke. Nah, di dalam sel inang karena energi dan bahan untuk sintesis protein berasal dari sel inang. Ya. Nah, ciri-ciri yang menunjukkan virus dapat bereproduksi adalah jika berinteraksi dengan sel inang. Kalau dia berinteraksi dengan sel inang, berarti dia sudah mulai proses tahap replikasi, ya. Nah, di sini virion akan pecah dan terbentuk partikel turunan virus. Paham sampai di sini? Paham. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya di gambar samping ini ada tahap-tahapan reproduksi virus. Yang pertama itu tahap absorpsi namanya ya. Nah, di sini tahap ini virus dia berpegangan kepada sel inangnya. Berarti dia sudah mencari sel inang yang cocok, ya. Nah, itu namanya tahap absorpsi. Kalau tahap penetrasi, di sini virus mulai menginjeksikan DNA ke dalam sel inangnya, ya. Dia mulai memasukkan DNA yang ada di kapsulnya tadi ke dalam sel inangnya supaya dia bisa memperbanyak dirinya, ya. Nah, yang ketiga di sini ada tahap sintesis. Di mana tahap sintesis ini DNA mulai diproduksi bersama dengan protein yang ada di dalam sel inang, ya. Yang selanjutnya itu perakitan. Nah, di sini perakitan ini berarti virus sudah mulai merakit dirinya, sudah mulai ada tangannya, sudah mulai ada kepalanya, ya, kalau misalnya pada manusia. Nah, seperti itu. Sama halnya seperti virus. Kalau virus cuma ada 3 bagian, ya. Nah, yang kelima itu tahap krisis, di mana di sini dia mulai melepaskan diri. Berarti dia sudah mulai sempurna, ya, struktur tubuhnya. Lalu dia pecahkan sel inangnya, lalu dia bisa mencari sel inang baru, ya. Nah, di sini ada tahap siklus litik di bagian ini dan siklus isogenik. Kalau siklus litik berarti ketahanan tubuh sel inangnya itu lemah, ya. Makanya siklus litik ini cepat terjadinya prosesnya, ya. Nah, kalau siklus isogenik berarti dia ketahanan tubuh sel inangnya tinggi. Makanya proses replikasi virusnya lambat, ya. Paham sampai di sini? Tahu ya siklus berapa macam siklus pada reproduksi virus? Ada siklus litik dan siklus isogenik. Nah, lanjut, ini ada G, peranan virus. Di mana peranan virus dibagi menjadi 2. Yang pertama ada virus yang menguntungkan, peranan virus yang menguntungkan, dan ada peranan virus yang
merugikan. Kita bahas pertama dulu peranan virus yang menguntungkan. Di mana peranan virus menguntungkan digunakan untuk teknologi rekayasa genetik. Yang kedua, virus yang menguntungkan ya untuk pembuatan Vaksin protein. Ya, yang ketiga itu digunakan untuk pengobatan secara Biologis. Yang keempat digunakan untuk memberantas Serangga hama. Ya, yang kelima digunakan untuk pembuatan perangkat Elektronik. Nah, ini kita masuk ke peranan virus yang merugikan. Nah, di sini ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Itu pada manusia, hewan, dan Tumbuhan. Kalau kita lihat pada manusia itu biasanya cacar ya, cacar, hepatitis, flu tadi, campak, aedes, tumor, demam berdarah, flu burung. Ternyata itu disebabkan oleh virus yang ada yang dikenakan oleh manusia, dari manusia ya penyakitnya. Nah, kalau pada hewan itu biasanya rabies yang paling banyak ya. Nah, rabies, tetelo, tumor, nah itu juga bisa dapat berdampak pada hewan penyakitnya ya oleh virus. Nah, kalau pada tumbuhan itu penyakit TLC. Nah, TLC ini dia bisa awalnya tumbuhan itu berwarna merah, tomat berwarna merah. Karena terkena penyakit virus ini, maka bisa disebabkan tomat itu berwarna putih. Ya. Nah, tumor ini biasanya disebabkan pada unggas, karena unggas dia ya. Nanti kena ayam, nah itu biasanya ini kena ayam itu nanti gejalanya dia bisa diare, batuk-batuk atau lemas ya. Nah, selanjutnya ini mozaik ya. Penyakit mozaik itu biasanya pada tanaman, tumbuhan, tembakau yang awalnya daunnya sempurna karena terdapat penyakit mozaik ya, daunnya terdapat ada bintik-bintik berwarna kuning ya. Nah, paham sampai sini? Ya. Nah, sebelum kita memasuki permainan games, Ibu akan menjelaskan dulu peraturan yang harus ditaati dalam permainan games. Ya. Nah, di sini nanti Ibu bakal kirim link games. Nanti di sana ada 5 pertanyaan, 5 soal. Ya. Nah, nanti di sana silakan Ananda pilih sesuai pertanyaan jawaban yang benar ya. Nanti jawabannya akan ditampilkan di depan. Nah, Ananda nanti cuma ada bagian jawabannya aja. Jawabannya aja. Kalau misalnya pertanyaannya apa istilah dari virus, berarti nanti di sana di pertanyaannya jawabannya bisa dilihat apakah jawabannya A, B, atau C. Nanti ada juga di bagian pertanyaan itu seperti warna-warna. Nanti Anda bisa lihat di bagian depan saja. Ya. Nah, di bagian HP nanti cuma gunanya untuk memencet jawaban saja. Paham? Nah. Oke ya. Silahkan buka HP-nya. Silahkan buka HP-nya. Nanti siapa nilai yang tertinggi itu bakal udah. Nah, nanti siapa nilainya yang tertinggi itu bakal kasih hadiah. Hadiah ya. Nah, silakan dibuka aplikasi di Google Kahoot. Buka login. Kahoot aja. Ya. Kahoot. Ya melur. Udah pernah main game aplikasi ini? Udah pernah? Udah pernah sebelumnya? Udah pernah? Belum ya? Iya, Kahoot ID. Udah? Udah ada dibuka? Ada di sana dia ditampil? Iya. Ya? Belum. Apa aplikasi masih? Yang ini Pak.
Kelihatan? Oh ya, kita terus jalan. Nah, silakan masukkan. Ya, Iya. Bukan tahu nih Pak. Nah ini 307 Oke. Nah, silakan masukkan nama masing-masing ya. Silakan masuk. Di bawah ya. Belajar masuk. Buka aplikasi kampus. Udah. Belum. Ada lagi? Tahu. Ingat ya, ini nilainya nanti masuk di nilai sebagai nilai tulis. Oke? Nah, silakan masuk. Masih 17 orang. 18. Ada lagi? Boleh Bu. Belum, Bu. Nilainya 20. Oh, masih download, Pak. Enggak usah pakai itu aplikasi. Dari Google aja, dari Google. Biar cepat. Oh, Dari Google. Boleh Bu, boleh Bu. Boleh Bu. Apa Ibu? Boleh Bu. Udah? Boleh Bu. Cabut. Udah 21 itu, Bu. Udah orang, Bu. 20. Kapan lagi kamu? Iya. Sibal. Siapa yang sibal? Udah? Boleh Bu, lagi penting Bu. Bagus. Sabar. Nah, nanti soalnya ada tertera di sini, jawabannya di sini, di HP kalian hanya ada kolom jawaban. Perhatikan di depan, ya. Perhatikan baik-baik ke depan, fokus ke depan. Nanti di sini ada soal dan ada jawaban nanti di bawahnya, ya. Fokus ke depan. Dan kedua, Boleh Bu. Belum mau nama Pak. kedua, ada lagi yang mau masuk? Udah? Ibu mau ada orang lagi, Bu. Coba. 23. Kakak mana lagi gabung, Bu? Oh iya. Dahulu. Boleh Bu, boleh Bu. Asyik dulu. Aku nanti Bu, nilainya. jangan karena Bu. Udah? 24. Boleh Bu. Coba. Nilainya 307. 307. Satu lagi. Satu lagi. Apa? Mer, turun. Udah? Dahulu. Udah? Masuk? Start? Fokus ke depan ya. Nah, intinya fokus ke layar ini fokus. Bu. Start ya.
Virus memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu berukuran 500 nanometer. Jawabannya benar atau salah? Benar yang warna biru, salah yang warna merah. Silakan dipilih, nggak usah pakai mulut. Silakan dipilih. Ini jawaban menentukan nilai kalian masing-masing. Ya? Udah? Masih biru, Amin. Awan jauh merah, Bu. Ulang ya, Bu. Bawa merah aja, Bu. Makanya cepat. Ulang lagi. Bu, kok aku, Bu? Ah. Mulai ulang. Ulang cepat ya. Jaringan ya kali, Bu. Siapkan jaringannya. Meeting, bro. Kodenya 872143. Lanjut, Pak. Ya, kodenya 872143. Mana ini, Bu? Buka Linknya buka di Google Kahoot. Kahoot. Terus. 20 dan 1. Ini, Bu. Kacau ya namanya. Ini, Bu. Cuma itu doang. Oke, 872143. Cuma itu doang, Mas ya. Cibal. Cibal. Acibal. 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 Alin Prabowo. Jarot. Aku. Apa jadi masuk? Ayo. Udah masuk. Udah. Ayo. Udah masuk. Lau. Cepat ya. Go. Perhatikan fokus ke depan. Turun. Sudah tinggal. Lalu, Bu. La 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 la. Virus memiliki asam nukleat yang terdiri dari apa jawabannya? Ayo. Merah. Apa jaringan ini? Gambar di bawah ini merupakan reproduksi vegetasi. Coba cek gambarnya dulu. Benar atau salah? Benar. Ya, tahap vegetasi. Benar. Benar atau salah? Ada 11, 20. Satu. Jawabannya benar. Jawabannya benar ya. Mama tadi tuh.
tolong dilihat dulu lagi. Nah, berikutnya gambar tersebut merupakan reproduksi virus, yaitu pada tahap silahkan diperhatikan. Apakah dia Biru, biru. Biru, biru. Udah, Bu, lanjut, Bu. Iya, tunggu deh, anjay, mantap. Siap, Bu. Banyak, Bu. Wah, kamu udah lakukan ya? Salah. Iya, nonton. Nonton. Nah, apa hasil kesimpulannya ya, Dora? Apa kesimpulan kuis kita hari ini? Kesimpulan materinya apa? Apa? Virus. Kenapa virus? Karena kita belajar virus. Ah, virus artinya racun. Apa lagi? Nah, virus adalah digunakan untuk pembuatan vaksin. Apa lagi? Dan virus bisa merugikan juga. Nah, apa lagi? Ukuran virus ya, ukuran virus berarti tidak sama di setiap virus. Nah, benar ya. Nah, Azil, anjay. Iya. Dia Azil. Nah, berarti kita masuk ke materi ya. Nah, ini tadi Di rumah materi kita itu tentang ciri-ciri Oh, itu lemah. virus. Berarti virus itu kecil ya. Yang paling besarnya itu hanya 200 nanometer, tidak 500 nanometer. Dan itu pun setiap virus berarti tidak sama. Benar ya? Benar. Nah, reproduksi virus ada 5 tahap. Tahap apa aja? Reproduksi. Penetrasi, sintetis, perakitan, lisis. Benar ya, kalau tadi ada soal ada tahap Lisin. penetrasi. Di mana tahap penetrasi ini dimasukkan DNA ke dalam sel inang. Ya. Nah, dengan virus tadi kita bisa digunakan untuk pembuatan vaksin. Benar ya? Pulang sekali, Bu. Ulang, Bu. Ya.
Ulang, Bu. Ya, berarti kakak, ya Bu. Berarti minggu besok kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu tentang kebijakan virus, virion, dan klasifikasi virus. Minggu depan kita bahas ya. Ya, minggu depan kita kuis lagi. Nah, nanti Ibu akan memberi tugas di WA itu sebagai tugas masing-masing per individu. Tentunya di minggu depan ya. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Kalau dua kelas, mana? Kita siapkan lagi. Kita sudah selesai materi. Dengarkan. Semua siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin.